Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Lestari Ajara. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS saya, tugas ekonomi moneter tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Lokasi bank perkreditan rakyat pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, sehingga bank perkreditan rakyat banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bank perkreditan rakyat telah ada sejak sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa atau bank pasar. Kedua, sejarah Bank Perkreditan Rakyat. Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa dengan bertujuan membantu petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang atau rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Pasca kemerdekaan, Indonesia didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD, dan mulai awal 1970-an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP oleh pemerintah daerah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 atau Pakto 1988 melalui keputusan Presiden RI nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, BPR diberikan landasan hukum jalan jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan, lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakannya juga bahwa lembaga keuangan kecil seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURS, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan atau PP. Selanjutnya, PP nomor 71 1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi persyaratan menjadi BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan sebagai BPR karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. BPR yang didirikan sesudah Pakto 1988 maupun lembaga keuangannya dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP nomor 71 1992, tunduk pada lembaga ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa atau BKD, meskipun lembaga tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 7 tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank, khusus Bank Kredit Desa atau BKD, meskipun lembaga tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan diberikan status sebagai BPR. Namun karena organisasinya dan manajemennya relatif sederhana, lingkup usahanya sangat kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan BPR. Dengan mempertimbangkan karakteristik yang spesifik, jumlah dan sebarannya, serta secara historis sebelum Pakto 1988, pengawasan BKD di bawah kewenangan BRI, maka pengawasan BKD dilakukan oleh BRI untuk dan atas nama Bank Indonesia. Selanjutnya ada tugas dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama ada menyimpan dana masyarakat. Sama seperti halnya tugas bank pada umumnya, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR juga memiliki tugas untuk menyimpan dana masyarakat. Penyimpanan dana ini biasa berupa tabungan, deposito, berjangka, ataupun jenis penyimpanan uang yang lain. Tentunya fasilitas yang disediakan oleh BPR ini digunakan oleh semua warga yang ada di desa tersebut. Yang bisa didapatkan seorang nasabah tergantung dengan peraturan yang ada di BPR tersebut.
Ini bisa digunakan oleh semua nasabah yang memiliki rekening BPR. Selanjutnya yaitu fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. Yang kedua yaitu membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha. Yang ketiga, mempercepat pembangunan di desa. Keempat yaitu menyediakan layanan perbankan, pelayanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha, sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Selanjutnya yaitu pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Syarat umum pendirian BPR. BPR hanya didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. Yang kedua, BPR hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga Indonesia. Selanjutnya yang B, Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. Yang ke C, pemerintah daerah. Dan yang ke D, dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendiriannya Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, penghijauan, dan pelepas uang. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin, sebab yang dilayani adalah orang-orang yang relatif rendah pendidikannya. Yang keempat, ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang yang bagi penabung kecil. Selanjutnya yaitu kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama yaitu BPR hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. Yang ketiga, BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Yang keempat yaitu perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Yang kelima, merger dan konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR wajib mendapat izin Meritet Keuangan sebelum setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu pengembangan Bank Perkreditan Rakyat. Beberapa alternatif strategi untuk mengembangkan BPR, terutama untuk meningkatkan keuangan BPR sehingga mampu memperkuat pemodalan dan manajemen BPR. Hal ini memiliki strategi berikut. Yang pertama, sistem pengaturan dan pengawasan. Penyempurnaan pengaturan dan pengawasan diarahkan pada risk-based supervision dengan menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian atau penilaian tingkat kesehatan fit and proper test, meningkatkan efektivitas law enforcement, dan seleksi new entrants dalam permohonan pendirian baru. Kedua yaitu dukungan infrastruktur, mendorong terciptanya infrastruktur pendukung industri perbankan antara lain dengan pemberdayaan asosiasi BPR serta mendorong terbentuknya APEX untuk meningkatkan efisiensi usaha. APEX Institution merupakan infrastruktur yang akan berfungsi dalam menyediakan modal kerja bagi anggota, mengatasi mismatch, melakukan penyertaan, memberikan training kepada anggota, mengembangkan sistem teknologi informasi. Ketiga yaitu penguatan kapasitas. Yang keempat yaitu rencana kerja tahunan BPR. BPR diwajibkan oleh pihak otoritas perbankan untuk menyampaikan rencana kerja tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari. Pihak otoritas rencana kerja perbankan menjadi bahan untuk membuat proyeksi perkembangan penyaluran kredit maupun penghimpunan dana masyarakat. Bagi pihak BPR menjadi pedoman dalam operasional. 5 yaitu analisa SWOT secara periodik untuk memungkinkan BPR mengetahui faktor internal, seberapa besar kekuatan yang dimiliki dan seberapa besar kelemahannya, serta mengetahui faktor eksternal, seberapa besar peluang dan ancaman yang dihadapi. Maka BPR harus memiliki penguasaan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami laporan keuangan. Yang kedua yaitu memahami faktor-faktor penggerak pendapatan maupun
beban. Yang ketiga yaitu memahami analisa rasio-rasio keuangan, terutama yang terkait dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Yang keempat yaitu memahami peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya ketentuan permodalan, kualitas aktiva produktif, penyisihan, penghapusan aktiva produktif, kewajiban menyediakan anggaran pendidikan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu memahami perencanaan aktiva produktif secara tepat akan berakibat pada perencanaan pendapatan, pendanaan, pembiayaan, tenaga kerja, serta administrasi umum akan berpengaruh pada besarnya beban operasional bank. Keenam yaitu good management. BPR yang sehat ditandai dengan tersedianya SDM profesional yang didukung oleh kebijakan pengembangan SDM yang baik. Manajemen BPR yang profesional akan berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi persaingan yang ada. Manajemen SDM yang baik akan meliputi prosedur rekrutmen pegawai untuk memastikan tersedianya SDM yang layak, adanya sistem pendidikan dan pelatihan yang teratur, serta berorientasi pada kebutuhan nasabah, didukung oleh Customer Information System. Aplikasi Good Management membutuhkan information teknologi atau IT yang memadai sehingga BPR dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Didukung oleh Customer Information System, aplikasi Good Management membutuhkan information teknologi atau IT yang memadai sehingga BPR dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ketujuh yaitu Customer Orientation, meningkatnya kompetisi di kalangan pelaku keuangan mikro untuk memberikan perhatian kepada kebutuhan nasabah dibutuhkan oleh nasabah dengan produk-produk yang inovatif. KSP pada dasarnya merupakan face-to-face organization bersifat member base sehingga perlu pelayanan antarjemput dalam pelayanan simpanan maupun pinjaman. Selanjutnya yaitu persamaan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Persamaan BPR dengan bank umum dari segi tujuan dan layanan, BPR dan bank umum memiliki posisi dan porsi yang sama, yaitu yang pertama memiliki larangan yang sama. BPR dan bank umum memiliki larangan yang sama dalam melakukan penyertaan modal, yang mana penyertaan modal bukan lagi domain bank. Yang kedua yaitu memiliki tujuan yang sama. BPR dan bank umum memiliki fungsi yang sama dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan diberikan imbal balik dalam bentuk bunga. Simpanan yang diberikan oleh bank mengelola simpanan tersebut dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan menarik bunga kredit. Selanjutnya yaitu perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sedangkan bank perkreditan rakyat menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Yang selanjutnya yaitu bank umum dapat memberikan jasa clearing, sedangkan bank perkreditan rakyat dilarang untuk mengikuti clearing karena bank perkreditan rakyat tidak menerima himpunan dana melalui simpanan giro, maka bank perkreditan rakyat juga tidak menerima jasa clearing. Sedangkan bank perkreditan rakyat dilarang melakukan perasuransian. Sekian dari makalah yang saya jelaskan tersebut, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.